Jadi baru hari ini aku ngeliat ada postingan tentang satu komjen ya, yaitu Jenderal Bintang 3 namanya Bapak Dharma. Seperti yang kalian lihat ya, orang ini tuh sebetulnya aku udah pernah lihat di salah satu podcast yang udah agak lama gitu. Jadi dia bercerita tentang, kalau menurut banyak orang ini adalah konspirasi lah gitu. 5 hari yang lalu dia diundang oleh Dr. Richard Lee, yang mana aku baru nonton banget nih hari ini gitu, setelah 5 hari gitu ya. Dan kalian harus tahu kalau orang ini bercerita tentang apa yang selama ini selalu aku gaung-gaungkan gitu ke kalian, yang mana banyak dari kalian bilang, aduh Barbara kenapa sih lu tuh mikirnya kejauhan, kenapa sih lu tuh terlalu halu, kenapa sih lu itu berbicara tentang hal-hal yang berbau konspirasi gitu kan. Di awal dia bilang tentang sistem pendidikan gitu, sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia itu sebetulnya sistem pendidikan yang memang sudah diatur sebelumnya oleh, kalau menurut si Bapak Dharma ini, dari foundationnya Rockefeller. Tapi kalau menurut aku sebetulnya foundation Rockefeller ini nggak sendiri, dia bekerja bersama dengan satu orang yang namanya Andrew Carnegie guys. Jadi orang ini, si Andrew Carnegie, dia ini sebetulnya adalah bisnismen. Dia itu bukan profesor dan dia tuh nggak ngerti soal sistem pendidikan seperti apa. Project pertamanya dia sama Rockefeller itu, kalian mau tahu apa? Itu adalah project untuk menghapuskan kurikulum di Fakultas Kedokteran yang sebelumnya itu memperbolehkan untuk remedi atau obat-obatan herbal itu dilarang. Ini adalah Flexner Report ya. Jadi Andrew Carnegie ini dengan bantuan dari Rockefeller itu membuat satu report yang namanya Flexner Report. Yang mana di situ dia bilang kalau obat-obatan dan cara sistem pendidikan untuk para dokter ini tuh primitif banget. Sekarang itu harus berubah. Sekarang semuanya itu nggak boleh pakai remedi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, nggak boleh. Herbal nggak boleh. Jadi semua harus pakai obat-obatan biar efeknya itu cepat gitu. Obat-obatan yang tebak dong, kalian pasti tahu dari mana? Dari Big Pharma. Ya, aku nggak kaget sih. Kenapa? Itu adalah perusahaan pharmaceutical besar gitu yang sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu ya. Yang mana pendirinya tebak-tebak buah manggis, kalian tahu siapa? Karena ini adalah perusahaan yang sama, yang mana pemegang sahamnya itu adalah BlackRock dan Vanguard. Dan pada saat itu semua dokter-dokter yang nggak mau gitu ya belajar lagi gitu kan, jadi kurikulumnya berubah total, itu mereka semua ditahan, bahkan dihilangkan guys pada saat itu, dan dianggap sebagai penyihir. Jadi yang terjadi itu adalah para dokter-dokter ini, either kalian itu nurut terus belajar lagi gitu, atau kalian itu ya dihilangkan dan dianggap penyihir gitu. Dihilangkan secara legal gitu karena dianggap penyihir. Zaman dulu itu kan kalau penyihir itu kan langsung dieksekusi dan dilihat secara beramai-ramai oleh banyak orang. Selain itu kalian harus tahu ya, kalau Rockefeller ini mengubah sistem pendidikan secara general di Amerika, yang mana sebelumnya banyak sekali orang-orang yang jadi pemikir gitu, banyak mikir gitu ya guys, nggak boleh. Jadi sistem pendidikannya itu dirubah supaya orang itu bukan jadi pemikir, tapi jadi pekerja. Jadi kalian itu sekolah untuk bekerja, bukan untuk berpikir dan bisa menciptakan sustainable environment untuk kalian. Bagaimana caranya tidak tergantung gitu. Jadi dibuat tergantung dari, dibombardir dari seluruh arah gitu ya oleh mereka. Siapa si elit global itu? Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, aduh Barbara ngomongin elit global itu siapa sih? Zuckerberg tuh elit global bukan sih? Terus si orang-orang kaya yang ada di Amerika atau di Indonesia itu termasuk elit global bukan sih? Ku jelaskan ya guys. Elit global itu adalah keluarga yang memang sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang berakar, dan mereka menguasai banyak hal, dan mereka berusaha bukan hanya menguasai banyak hal yang ada di daerah tempat mereka tinggal, tapi berusaha untuk menguasai semuanya di seluruh dunia. Jadi kalau kalian itu bertanya, lihat dulu ini OKB atau orang kaya lama. Karena yang jadi elit global itu adalah orang kaya lama. Contohnya siapa? The House of Windsor. Bisa bayangkan keturunan mereka itu sudah berkuasa sejak ratusan tahun yang lalu. Dan mereka memegang kekuasaan yang luar biasa. Dan pound sterling itu nilainya itu gak pernah turun, naik terus. Dan itu adalah mata uang terkuat yang pernah ada di seluruh dunia sampai sekarang. Walaupun wilayah Inggris itu sangat-sangat kecil gitu dibandingkan dengan negara-negara lain gitu kan ya. Dan sistem pendidikan itu sebenarnya cuma awal dari semuanya. Setelah itu kalian tahu kan, waktu zamannya di mana rokok itu tidak dilarang dan yang jadi model rokok itu adalah dokter.
dokter itu ngerokoknya ini loh, dokter ini ngerokoknya itu loh, yang kayak gitu loh guys. Bahkan zaman dulu guys, obat batuk itu mengandung heroin di dalamnya gitu. Obat batuk untuk anak-anak, bisa bayangin gak? Karena biar cepet gitu loh guys efeknya, biar cepat. Dan gak cuman itu aja, semua produk yang kita konsumsi itu semuanya mengandung apapun itu zat yang menyebabkan kita itu terputus koneksinya dengan diri kita sendiri, katanya gitu. Jadi supreme being kita itu nggak bisa keluar, jadi kita itu ya tetap tolol gitu. Contohnya apa? Fluoride. Fluoride itu menutup dan memutuskan hubungan antara kita dengan pineal gland kita, yang mana itu adalah intuisi kita. Jadi intuisi kita itu ya dimatikan guys. Selain itu, banyak sekali sekarang ada di luar sana. Ini aku cuman mau reminder ke kalian ya. Kalau kalian itu pernah belanja dimanapun dan kalian itu mendapatkan stroke gitu ya, dalam bentuk printan dari kertas termal, itu mengandung BPA. Dan BPA itu bukan hanya ada di plastik yang seperti ini. By the way, ini kopinya aku beli di Kopi 5 Waktu gitu ya, yang ada di Pasar Senayan. Dan aku cuman mau bilang ke kalian, plastik itu mengandung BPA, tapi yang lebih bahaya itu adalah plastik dari kertas termal dari setiap struk yang kalian pegang. Dan buat kalian yang suka megang struk itu jangan pernah dipegang lagi, karena dia bisa masuk ke dalam kulit. Kalian bisa cari tahu sendiri, beritanya ada di luar sana. Jadi please banget nggak usah minta struk, oke? Dan satu lagi ya, aku sebenarnya agak kecewa sama Dr. Richard gitu, karena dari wawancaranya dia gitu dengan Pak Dharma ini, yang menurut gua Pak Dharma ini adalah orang yang harus dilindungi gitu ya, itu kelihatan agak sedikit merendahkan kalau menurut aku. Tapi ini menurut aku ya, itu membuat aku agak sedikit, kok Dr. Richard gini sih gitu. Kalian bisa nonton sendiri di podcastnya dia. Dan untuk lebih jelasnya tentang hal ini, aku udah bikin video sebetulnya dari beberapa hari yang lalu, tapi belum naik di R66TWC. Kalian bisa nonton di situ. Secara jelas ada di sana, oke? Terus gimana caranya Barbara? Caranya adalah kalau kita mau meruntuhkan elit global, yang harus kita lakukan adalah kita stop pakai semua produknya dan kita mulai beralih ke produk dalam negeri. Bahkan kalau bisa kita buat sendiri. Kita buat remedi sendiri, apapun itu. Ingat gak waktu pas COVID? Waktu COVID itu kita minumnya apa? Kita itu diminta untuk bikin jamu yang namanya empon-empon. Aku tuh inget banget pada saat itu. Jadi untuk menghambat atau menghalangi supaya kita tuh gak kena COVID, ya kan? Gitu. Itu diajarin gak? Enggak. Disuruhnya apa? Minum obat yang dijual, yang dibuat oleh pabrik obat itu. Aku gak tahu postinganku ini akan di-take down atau enggak, tapi ya udahlah. Gitu. Intinya ini sedikit pendapat dari Barbara Sotoy si Hoodie Kuning.